Pak Bernard, keluarga, umat sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah dengar dua bacaan. Dan indah sekali bacaan pertama disampaikan kepada kita oleh Paulus berdasarkan apa yang diimaninya dan berdasarkan pengalamannya akan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus yang telah bangkit, yang sebelumnya dia tidak imani. Dan tidak hanya sekedar tidak imani, tetapi ditentangnya. Setiap orang yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus dilawan oleh Paulus, oleh Saulus TP. Tetapi akhirnya dia yang ditentangnya dan apa yang ditentangnya justru dia tutup muka kepada Paulus. Nama Paulus dirubah dari Saulus menjadi Paulus, yaitu bahwa dia mengalami Yesus yang bangkit. Maka dia dengan penuh iman menyampaikan kepada kita, ingat, dengar kamu semuanya, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itu perbuatan Paulus. Dan kalau kita itu milik Tuhan, dikatakan di Mazmur, Allah kita bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Berarti dalam Tuhan kematian itu tidak ada. Istilah kematian adalah istilah bagi kita di dunia, tetapi bagi Allah tidak ada kematian, karena dia adalah penguasa dan sang kehidupan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman ini lahir dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Dan sekedar kita ingat, bacaan Injil tadi itu kata-kata Yesus waktu Yesus sebagai seorang manusia, waktu dia masih hidup bersama kita. Dan kita tahu bahwa usia Yesus itu 33 tahun. Dan waktu dia mulai membacakan Injil umur 30 tahun sampai 33, itulah yang disampaikan ya. Dia katakan itu. Jadi dia omong sebagai seorang manusia dalam kondisi dia sebagai manusia tempo itu. Lalu manusia seperti kita itu berani mengatakan, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau manusia biasa, termasuk para nabi-nabi hebat di dalam kitab suci, tak seorang pun pernah mengatakan begini. Mengatakan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Paling dia bilang Allah akan membangkitkan, Allah akan membangkitkan, Allah akan berhidup. Tetapi ini Yesus, manusia Yesus mengatakan aku, bukan orang lain. Itu artinya apa? Artinya bahwa memang Yesus yang telah menjadi manusia yang kita imani itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan tidak tadi kita dengar bahwa dia katakan, Bapa lah yang mengutus aku ke sini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dia bilang. Dan barang siapa datang kepadaku, maksud datang kepada Yesus, dia tidak akan kebuang. Jadi apa yang menjadi keputusan Yesus itu juga menjadi keputusan Bapa. Inilah hebatnya iman kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan inilah keunggulan yang iman kita, bahwa Yesus itu berbicara sebagai manusia tempo itu, tapi dia berbicara dengan penuh kuasa dan menunjukkan diri bahwa dia memang Allah. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, dia katakan begitu. Dan yang datang kepadaku, yang diberikan kepadaku, tidak akan kubuang, dia bilang. Tetapi dia katakan bahwa orang yang melihat anak tetapi tidak hanya sekedar melihat,
tapi percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup kekal. Luar biasa. Dan ibu kita Romana Ronawati mengimani. Percaya sampai selesai hidupnya di muka bumi. Dan memang menarik pengalaman Pak Bernard dan Ibu. Saya pernah menyaksikan Pak Bernard itu dalam sakratul maut, berapa lama sakit di Andalus. Yang tempo itu boleh dikatakan orang bilang tidak ada harapan. Dan dia inilah, Zat Kristi inilah yang beri kekuatan yang mendampingi Pak Bernard. Tadi Pak Bernard bilang 14 tahun sudah sakit ya. Nah, Pak Bernard sudah 14 tahun sakit. Dan dialah juga perawatnya. Ini perawat yang sekarang pergi lebih dulu dari pasien. Tetapi ini bukan hanya pengalaman Pak Bernard. Saya pernah cerita di satu tempat, itu ada pastor SPD, adik kelas saya. Dia punya bapak tua, itu uskup Larantuka dari Sunggawa. Musuhnya badan besar, dia punya keponakan itu cucu juga itu badan besar. Dan semuanya besar-besar. Waktu Monsinyur ada di rumah sakit, cucu pastor ini yang menjaga dia, diizinkan provinsial untuk mendampingi Monsinyur. Dan apa yang terjadi? Pak Bernard, dia yang jaga opanya, yang jaga itu mati dulu. Pastor itu, padahal dia sehat. Dan ada banyak cerita. Saya baru pulang dari Labuan Bajo, sampai Eja, suami dari saudari sepupu saya, meninggal dan sehat-sehat. Dia bilang kondisi kanker prostat. Tetapi kan waktu operasi kebanyakan berhasil dan Pak Pastor yang berhasil. Maka dia ikut pergi sendiri. Di situ tanda tangan sendiri. Dan setelah operasinya segar. Tapi kemudian malamnya pergi. Lihat. Nah, artinya apa? Ini cerita hidup. Yang sehat belum tentu hidup lama, yang sakit juga belum tentu mati cepat. Itu pengalaman nyata. Yang kita katakan masih sehat, tiba-tiba pergi dulu. Yang kita tidak pernah sangka-sangka, yang kita pikir ini sudah mau pergi, ternyata masih. Jadi itu hidup itu misteri. Memang bukan kita yang buat. Kita hanya menerima realita bahwa kita ada. Nah, karenanya satu saja yang perlu kita pegang. Seperti dikatakan dalam baca pertama tadi, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Itu. Maka kita selalu diingatkan, jangan lupa Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah tunda-tunda untuk percaya kepada Tuhan, juga untuk bisa berubah dari cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlu kita ingat. Jangan bilang saya masih sehat, tunda-tunda untuk namanya berubah. Jangan. Apalagi kalau temukan diri sudah agak jauh dari Tuhan, sebaiknya pulang cepat. Jangan tunda-tunda. Karena kapan jalan kehidupan kita selesai, kita tidak tahu. Ya, pengalaman ini memang bukan pengalaman mudah kepada saya tahu. Ditinggalkan seorang istri, hidup bersama siang dan malam sekian lama tahun, 41 tahun, jadi itu luar biasa. Lalu satu pergi, ini bukan pengalaman sederhana. Itu pengalaman yang benar-benar melukai hati.
Tidak gampang ditinggalkan oleh dia yang bersama kita. Saya 6 tahun bersama satu teman. Waktu di seminari, tinggal di asrama. Teman kelasku. Saya tidak pernah menangis namanya kalau orang meninggal. Tetapi di akhir tahun ke-6 ada teman saya meninggal. Disitulah pertama kali saya tahu menangis ketika orang meninggal. Dan rasa kehilangan itu begitu dalam. Sampai saya tingkat 3 di frater, setiap kali mendoakan orang meninggal waktu misa itu, bagian itu, air mata saya selalu keluar otomatis. Sedih ingat teman ini. Kebetulan di asrama kami dua juga selain teman kelas, tempat tidurnya berdampingan. Saya sebelah, dia sebelah. Di seminar itu pakai tempat tidur fair. 6 tahun dari kelas 1 SMP seminari sampai kelas 6. Itu dia meninggal. Sedih. Apalagi seorang suami atau seorang istri ditinggalkan pasangan. Berat. Saya tahu. Nah karena itu Pak Bernard, pengalaman ini bukan hanya pengalaman banyak orang. Ada yang ketiga di istrinya pemilu, ada yang suaminya pergi dulu, ada. Tetapi saya ingatkan namanya pasangan suami istri. Kalau kamu sudah menikah harus siap, pasti salah satu lebih dulu akan pergi. Kecuali kalau ada kasus-kasus lain, misalnya kecelakaan pesawat atau apa saja. Kalau kamu bersama, tetapi hampir selalu satu pergi dulu. Itu harus siap. Nah maka saya selalu ajak, selagi pasanganmu ada bersama kita, jangan pernah menyia-nyiakan dia. Ketika engkau berada dengan pasanganmu yang sudah Tuhan berikan waktu dan segala yang terindah buat dia. Karena kapan kita berpisah, kita tidak tahu. Jangan sampai menyesal. Karena saya sudah jumpa begitu banyak yang menyesal itu. Telat dia bilang, loh ini sudah salah, tidak mau minta maaf dan tidak mau memperbaiki. Tidak bisa. Karena sekarang waktu pasangan masih ada, kau rasa enak-enak. Nanti kau lihat ketika pasanganmu pergi, engkau akan rasakan bagaimana kehilangan seorang pasangan hidup. Dari namanya suami jamaah istri itu dipersatukan oleh Allah, hadiah dari Allah bagi kita. Maka perlu jaga baik, bina baik. Seperti yang Paulus Francis katakan, dia yang menikah denganmu itu bukan orang sempurna. Dan tidak ada makhluk sempurna di muka bumi. Dia menikah denganmu dalam kerapuhannya sebagai manusia. Tetapi harus Anda bersyukur bagaimana dia yang rapuh itu mau mencintai engkau yang juga sama-sama rapuh. Itulah hebatnya suami istri. Maka jaga pasangan. Beri yang terindah buat dia. Seperti itu. Dan saya ingatkan terutama juga pasangan-pasangan muda. Dan jangan lupa perhatikan anak. Jangan telantarkan anakmu selagi hidupmu masih ada bersama mereka. Engkau akan sedih nantinya di alam baka sana ketika engkau tinggalkan anak selama hidup, tidak apa-apakan mereka dan biarkan begitu saja. Belum lagi kita tinggalkan dengan sikap yang tidak benar, kekerasan dan segala macam. Anak itu bukanlah tempat engkau marah untuk mendapatkan kekerasan. Seorang anak dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang papa mama itu. Dan tentu juga ini berlaku untuk anak. Selagi papa mama ada bersama kita, beri yang terbaik buat mereka. Ya, jangan biarkan orang tua ketika sudah senja masukkan ke panti jompo gara-gara engkau sibuk. Kau tidak pernah bayangkan kesibukan orang tua waktu kau masih waktu kecil dulu sampai kau menikah itu. Malah urus nikahmu orang tuamu. Itukah cara kita untuk berterima kasih pada orang tua?
Dan saya ingatkan kepada anak-anak, ya, perhatikan papa mama dan pelihara sendiri papa mama. Jangan biarkan orang lain yang piara. Karena kita telah menerima banyak dari orang tua yang tidak dapat kita balas. Inilah pengalaman kita. Seperti malam ini, mama telah pergi. Aku, papa mama sudah pergi. Betul, pulang kampung itu tidak tahu lagi mau ke mana. Pusing. Ada kakak, ada adik, lain kalau papa mama sendiri. Rajin dan suka pulang kampung itu gara-gara mereka ada. Begitu sekarang mereka tidak ada, mau pulang ke kampung mana ya? Mau ke mana? Papa mama tidak ada. Sedih. Tapi itulah kenyataan, mereka sudah pergi. Walaupun ada kakak sendiri, ada adik sendiri, ada saudara sendiri, tapi tidak seenak waktu bapak mama. Itulah orang tua. Maka selagi mereka masih ada, jaga baik-baik, pelihara baik-baik, perhatikan baik-baik, jangan sia-siakan itu. Nah, itulah peran malam ini. Nah, itu Pak Berat, ikhlaskan istri, saya tahu yang berat, tapi jangan lupa yang paling penting itu tangisan doa, bukan tangisan air mata, supaya Tuhan membukakan gerbang surga baginya. Lalu tabah, jangan menyerah. Mau apa? Karena masih ada anak-anak dan cucu-cucu. Ya, kita ibu coba bayangkan kalau bisa dua-dua misalnya cepat hilang, bagaimana anak-anak cucu-cucu? Tolong jaga kesehatan. Ikut nasihat anak. Karena tinggal papa satu, ikut nasihat cucu. Cucu itu betapa senangnya kalau opanya ada atau omanya ada. Itu. Maka kita sebagai orang tua juga lupa jaga kesehatannya, kita semua jaga seperti itu. Dan kalau pasangan kita kepala batu tidak mau periksa, karena ada takut periksa kesehatan, ada tidak mau karena merasa sehat. Janganlah, ya kalau mereka bulan cek kesehatan, jangan merasa diri apa, supaya sekurang-kurangnya walaupun hidup itu bukan kita menentukan, tapi kita punya harapan sendiri kalau kita tahu. Seperti itu. Baik Pak Bernard, anak-anak dan saya kasihkan Tuhan, saudara-saudara sekalian, dalam situasi kita suka dan duka, satu harus ingat bahwa Tuhan disayang kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibu Romana tidak pernah tinggalkan Tuhan, demikian juga Pak Bernard. Karena Bapak kita semua dan Ibu kita semua adalah Allah. Adalah Tuhan. Kepadanya kita akan pergi, dan selain kita masih ada di muka bumi, jangan lupa untuk percaya Tuhan dan percaya pada Yesus. Ingat, Yesus katakan, yang lihat aku dan yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Puji Tuhan, Ibu Romana Ronawati mengimani Yesus sampai akhir hidupnya. Semoga kita yang telah mengimani Yesus jaga itu sampai akhir, supaya pada akhirnya kita akan digabungkan bersama Yesus sendiri, para kudus di dalam kerajaan surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.